bahagia karena kita beruntung terlahir di alam manusia. Kita harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa mencari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, Agustus sudah lenyap. Kita masuk ke bulan yang baru, September. Untuk mengawali bulan yang baru ini, saya mau pakai teknik baru, yaitu membuka Dhamma Desana ini dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang berbeda dalam Dhamma Talk kali ini? Siapa yang bisa jawab? Boleh minta hadiah sama Pak Adi. Yang pertama tentu saja kita mengetahui kebenaran dari corak kehidupan yang namanya anicca. Tidak kekal. Ya, kehidupan sudah mengalir dengan lancar, sementara kita gerubiakan ngalor ngidul ngitan bali ngulon, tetapi ada yang berubah, yang anicca dalam Dhamma Talk kali ini, yaitu katanya Adi, sekarang gara-gara kameranya innalillahi minggu lalu, dan waktu itu saya ngomong tentang ulang tahun, di akhir Dhamma Talk tiba-tiba ada orang yang kebetulan ulang tahun bersama saya, itu langsung nelpon ngomong, wah ajaran Dhamma itu memang luar biasa, tetap relevan meskipun sudah 2600 tahun. Piye iki? Aku kok tidak dijawil untuk dimintain dana nerbitin buku. Saya bilang, lah memang enggak nerbitin buku karena tidak ada upacara wihara gara-gara COVID ini. Yang lain, seragam untuk guru-guru putra bangsa. Saya katakan sementara ini guru-guru masih oke-oke saja, belum perlu tampil beda. Terus apa ini? Kesempatanku berbuat baik apa? Saya katakan, bagaimana kalau kamera? Jadi kalau hari ini kemudian kameranya dipasang, dan menurut Adi itu memang, wah ya beda ya. Apanya? Yang lain? Warnanya sudah kelihatan lebih ngejreng. Jadi biasanya pucat katanya gitu. Kalau Anda tidak melihat, ya berarti Anda sama dengan saya. No tag. Ya. Tapi mari kita lihat betapa sebenarnya kehidupan yang berjalan ini tetap mau nggak mau memberikan pada kita kebenaran tentang ciri dari kehidupan. Anicca, tidak kekal. Maka kalau saya ngomong 8 tahun sudah berlalu, kita nggak pernah merasa itu 8 tahun berlalu. Ibaratnya kalau hidup itu gini, 8 tahun itu baru kita rasakan karena ada gerunjal di sini. Ada apa? Ada masalah. Ada apa? Ada duka. Dan begitu ada duka yang muncul, dihantamkan pada kita, kita baru ngerti, 8 tahun sudah berlalu. Dari mana? Dari kamera yang ternyata itu ada labelnya, ya, dibeli tahun berapa, dana dari siapa. Itu ternyata dibelinya 8 tahun yang lalu. Tetap juga ada pendana yang berpartisipasi. Kalau kemudian kita punya baru, teman-teman saya mengatakan, kok penak mentok kowe, kok juk-juk enek kamera teko. Saya katakan, itulah buah karma. Itulah buah karma. Dan mereka terheran-heran, lebih terheran-heran waktu saya bilang, loh kok kowe ora ngerti toh, kita ini dapat kamera baru,
masih ditambahi. Makasih ya Bu Lani, diberi kesempatan. Itu kalau enggak orang ngerti hukum karma, kata-kata itu tuh benar-benar aneh. Lawang sudah memberi, kok masih ngomong terima kasih. Tapi polanya memang jelas sekali berbeda bahwa kalau kita ini sudah mengambil buahnya, ibaratnya kalau kita lihat ke belakang, kebun karma baik kita sudah banyak yang kita panen. Sudah kosong. Kita bisa mengatakan iki zaman susah. COVID iki zaman susah. Saya katakan tergantung dari yang menilai, yang merespon, dari yang memberi label. Kenapa? Karena kemarin, jadi kemarin itu lucu, banyak kejadian yang membuat saya berpikir, wah, untung sekali saya kenal agama, untung sekali saya lahir sebagai manusia, untung sekali saya masih hidup. Ada seorang yang berkeluh kesah, saya ini kok rasanya hidup saya kok hampa. Kok cuman blok-kutukan ngeributin gini ya. Rasanya kok saya ini dalam kondisi yang sangat bagus, karena masih oke-oke saja, meskipun mungkin secara materi penghasilan menurun. Tapi saya masih merasa oke, anak-anak dalam kondisi yang baik, saya juga sehat, pikiran saya bisa saya jaga, tapi kok saya merasa gamang ya. Saya merasa kok rodo gimana gitu. Saya katakan, kalau pengalaman saya, begitu pikiran saya ini kacau, saya menandainya sebagai kurang karma baik, kurang kebaikan, kurang berbuat baik. Maka biasanya sesuatu yang saya lakukan kalau pikiran saya goncang, selalu saya katakan, ayo berbuat baik, cari korban kebaikan. Dan dalam ngomong-ngomong itu, dia langsung ngomong, betul Bu Lani, betul, itu yang saya rasakan. Terus mulai ribut dengan, saya bisa nulung siapa ya? Luar biasa ya. Sebenarnya dia bukan orang yang wah ngawawu sugih duit enggak, biasa-biasa saja. Tapi karena dia memahami hukum karma, maka dengan sangat gampang dia katakan, saya berbuat baiknya gimana ya? Lalu saya cerita dalam dunia pendidikan kami, ada orang-orang yang khususnya para seniman yang benar-benar hancur mata pencariannya karena siapa yang mau punya hajat, siapa yang mau nanggap wayang, siapa yang mau mengundang penyanyi, siapa yang mau dunjung gamelan. Gak ada, jadi benar-benar mereka itu bisa nol. Dia melihat seperti itu dan dia katakan, anaknya bisa dibantu. Luar biasa ya. Jadi dengan sangat gembira, dia keluarin duit, kasih ke saya, Bu Lani, saya mau bantu, tapi nama saya jangan disebut. Jangan tahu bahwa itu dari saya. Saya katakan, kamu ini makhluk langka. Dalam kondisi kesulitan ini, kamu masih ribut berbuat baiknya bukan berbuat baik yang cuman mental, tapi berbuat baik dalam urusan materi. Jadi kalau kita lihat dalam kesempitan, ada orang-orang tertentu yang mencari kesempatan. Dan dia pulang dengan happy banget. Saya masih terima kasih ya Bu Lani, memberi saya kesempatan berbuat baik. Ibu Bapak, luar biasa enggak itu? Pola pikir yang bisa mengubah kehidupan melihat satu fenomena dari kacamata yang berbeda-beda. Pandemi. Mungkin ada di sini. Kemarin saya lagi ngomong-ngomong dengan tukang-tukang bangunan yang kita masih terus membangun dengan 4 orang. Ada 1 orang yang memberi pasir supply gitu ya.
Kebetulan dia juga orang tua murid. Kami ngomong-ngomong sebentar, dia tanya, Cilan, saumure Cilan kuwi wis pernah durung ngadepi situasi segawat pandemi ini. Iki rasane kelimpungan, Bu Cik. Nah, saya tanya, nah terus kowe carane ngadepi piye? Oh, saiki aku pinter. Jadi meskipun dia penghasilan tentu saja melorot drastis, tapi dia muncul kepinteran untuk cari duit kecil-kecilan. Dia ngomong, bocah-bocahku, kebetulan juga sekolahnya di Putra Bangsa, ada yang dia katakan, daripada nganggur, aku belikan berambang bawang merah. Jadi kalau punya waktu, ngirisi berambang untuk digoreng, jadi berambang goreng, diwadahin kecil-kecil, dijual. Saya katakan, hebat amat ya. Masih bisa berpikir begitu. Berambang goreng nih loh. Lumayan sih. 10.000. Karena berambang itu kan ngirisinya susah, gorengnya susah. Jadi bagi dia, jualan berambang itu banyak yang mau beli. Saya katakan, wah pinter gue. Itulah kondisi kepepet, orang jadi kreatif, jadi pinter. Meletek. Kemarin juga saya ngomong-ngomong dengan kakaknya Wina. Dia ngomong, sekarang ini kondisi seperti ini, itu menariknya orang-orang kelas atas yang biasanya buang duit kayak gini bisa dengan gampang juta. Ada beberapa yang sudah mulai banting setir cari duit kecil. Carane piye? Gawe roti, gawe snack. Jadi menurut dia sebenarnya marketnya itu mungkin tidak banyak berubah. Hanya saja kalau dulu itu ini dibaginya cuman mungkin segini, sekarang ini dibaginya kayak gini. Jadi luar biasa sehingga tidak banyak penghasilan yang masuk di satu kantong. Kowe ngerti si A? Itu kalau jreng itu puluh juta. Saiki dodol roti, dodol snack, dodol camilan, gawe puding. Hebat amat ya. Jadi pola pikirnya sudah mulai berubah ke arah ngopeni duit cilik. Mau. Lah kan hebat. Coba kita lihat. Kalau kondisinya bagus, sebenarnya apa tuh yang diperoleh oleh orang-orang di kalangan apas yang sugih duit itu? Semuanya tertata. Semuanya tersedia. Semuanya dapat dibeli. Apa tuh yang tidak bisa dibeli? Online segala macam. Apalagi? Semuanya kelakon. Betul ya? Mau apa saja terpenuhi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini bisa dipindah, Dik. Lampunya ini terlalu silau bagi aku. Dipindah ke sini aja. Nah, ya. Ini Adi ini orangnya cinta keindahan. Jadi menurut dia kalau lampunya dipasang gini nanti Cilan kelihatan jelas. Memangnya aku kan sudah cantik jelita elok rupawan, jadi nggak perlu diperjelas. Nah, karena kita ini semuanya tertata, tersedia, dapat dibeli kelakon, tidak perlu tunggu, cepet ya, cepet dapat. One click away. Maka apa yang sebenarnya diperoleh dari kondisi enak-enak ini? Mereka membangun fondasi agar-agar. Duka. Kita sudah lihat anicca, kita lihat duka.
Kelihatannya ini bukan duka loh, ini kelihatannya wow, suka loh ini. Tapi apa yang dibangun oleh kondisi yang enak kabeh kelakon. Pokoknya sekarang cepet dapat. Pokoknya gampang gitu ya. Akhirnya apa yang diperoleh? Kondisi mental yang merupakan fondasi agar-agar dalam kehidupan. Artinya apa? Artinya tidak tangguh. Kena hantaman sedikit, gelempang. Ora kuat. Kena apa sedikit, mengeluh. Kok angel banget. Nggak punya sepatu baru, nangis, merasa sengsara. Nggak ngerti dia bahwa ada orang yang tidak punya kaki. Dulu saya punya teman yang sekolahnya di ISI ya, waktu itu apa itu, Institut Seni. Karena seniman ya, seniman tuh pikirannya juga aneh-aneh gitu ya. Jadi orang ini kakinya kena polio gitu. Jadi kalau jalan kan timpang gitu, duduk gitu ya. Orang-orang kalau yang belum kenal sama dia, kan rasanya melihatnya gitu ya. Mungkin merendahkan atau mungkin kasihan atau apa. Tapi orang ini mentalnya bukan mental agar-agar. Jadi daripada dia merasa sedih atau merasa tersinggung atau apa, dia ngomong dengan keras, dia ngomong, waduh, konco-koncoku ki jan kebangetan tenan kok. Wong ngejak aku kok dilewatke dalan sing gronjalan kaya ngene. Padahal itu gronjalnya itu karena dia polio. Jadi teman-temannya tuh ketawa karena apa? Karena lucu. Nah, kondisi pikiran yang tangguh seperti ini itu seringkali muncul karena adanya duka yang ditangani dengan benar sehingga muncul fondasi semen kuat, tidak goyah. Menarik ya. Jadi jangan, wah, wong kok uripe penak temen. Nanti dulu. Orang yang tidak terbaca di dalam duka, tidak melihat bahwa coraknya ini tetap duka. Mau diomong apapun juga tetap coraknya duka. Akan terkecoh menganggap bahwa kondisi bagus ini sama dengan suka. Lupa bahwa manusia terdiri dari materi dan batin, rupa dan nama. Maka kalau kita iri atau gimana pada orang-orang yang secara duniawi, wow, coba pikirkan sekali lagi, bagaimana dengan kondisi mentalnya. Betul ya? Kita lihat COVID. COVID ini memporandakan kemapanan yang bisa kita peroleh. Padahal hidup ini nggak pernah bisa mapan. Begitu ada COVID. COVID-19 karena munculnya di tahun 19. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menghadapi. Sudah kita lihat bahwa kehidupan punya alurnya sendiri. Anicca. Punya sifat hakikinya sendiri. Dukkha. Pada waktu COVID terjadi yang dianggap sebagai bencana, identik dengan buruk, seberapa pengetahuan kita, kesadaran kita, kebijaksanaan kita menghadapi ini. Ada yang bilang bad,
bad. Ada yang bilang good. Tapi sebenarnya who knows? Siapa yang tahu? Kita aja yang melabeli sebagai good or bad. Nah, tetap tidak bisa. Hah? Boh. Nah, good or bad, who knows? Kenapa? Karena menarik sekali melihat, ini mau apa ini? Oh ya, tunjukin dulu. Supaya yang bikin seneng. Good or bad, who knows? Siapa yang tahu? Teng. Mau saya anggap bagus, ya suka-suka toh. Mau saya anggap jelek, ya suka-suka toh. Karena sebenarnya siapa yang tahu? Wah, canggih ya, saya pakai kipas ini. Good or bad, who knows? Dah, dalamnya selesai. Kalau kita ini mengenal bahwa Mbok Ayo melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seperti Sang Buddha mengatakan pada waktu berada di satu hutan, beliau ambil segenggam daun kering, bertanya pada para biku, banyak mana daun yang kugenggam dibandingkan daun di hutan ini? Ya tentu saja dijawab, banyak yang di hutan, Bante. Lalu the Buddha said, yang aku ajarkan mungkin cuman sedikit, tetapi ini yang bisa menghapus duka. Ini yang bermanfaat. Inilah kebenaran hakiki dalam kehidupan. Canggih ya. Jadi kalau kita ngadepin apapun juga, kita kembalikanlah pada Dhamma. Sebenarnya harusnya piye toh? Maka saya merasa pinter banget ya, punya jurus 3 hoki tadi ya. Saya ini manusia ya, manusia. Itu sudah memberikan semangat. Saya ini kenal ajaran, pinter gitu, mampu berpikir, cari akal. Dan saya masih hidup. Jadi intinya apa? Aduh, jalan terbuka lebar, kita mau apa? Kalau situasi sudah sangat jelek, everything is bad, jurusnya kan gampang. Don't make it worse. Kalau semuanya itu jelek, jangan dibuat lebih jelek. Berapa banyak orang yang sudah jelek, menanggapi situasi ini dengan respon yang membuat lebih jelek. Contoh, banyak sekali sekarang tukang yang di PHK atau dirumahkan atau dipotong gajinya atau kerjanya diuglangkan. Kami masih menganggap beruntung karena masih ada uang untuk pelan-pelan nambah. Meskipun cuma 2 tukang, 2 laden. Sementara ini kita sedang bikin toilet sama gudang. Saya kadang jadi mandor amatiran, tapi di sana ada mandornya yang beneran. Kemarin saya sampai ke sana, saya lihat kondisi sudah begini buruk. Kalau dilihat buruk, tidak banyak kesadaran untuk bersyukur. Kerjanya aja masih kerja seenaknya sendiri. Kalau bisa
pelan-pelankan, jangan cepet-cepet. Padahal dia tidak ngerti dengan cara seperti itu, bisa saja saya katakan, wes mandek wae. Karena jadi terlalu mahal. Sesuatu yang bisa selesai 1 hari, bisa dibikin 2 hari. Dan yang menarik adalah, kepala tukangnya yang sudah bekerja dengan saya sejak dari Damaguna itu, dia katakan, Cik, dia mau minta cuti 1 bulan atau 3 minggu, bulan Oktober. Jadi saya katakan, ya wis, berarti bulan ini kudu ngebut, sehingga waktu kamu nanti cuti, ini sudah dapat sesuatu lah. Kalau ada pendana yang datang atau ada orang yang nengok, jadi mereka bisa ngerti ada pertambahan. Tapi dengan melihat cara 2 orang yang lain itu kerjanya semau gue, seenak-enaknya sendiri, bisa lambat kenapa dipercepat. Akhirnya dia kemarin ngomong sama saya, Cik, kalau aku nanti cuti, mereka biar berhenti aja. Karena tanpa aku, nggak akan bisa kerja dengan baik. Wong ada aku aja, ada Ciklan aja, mereka masih kalau bisa tuh nyelempang. Ngecor, pakai angkong. Ngecor untuk WC itu seberapa tuh cumanan? 1,5 meter kali berapa. 1 orang bawa. Itu cuman ada 1 ember. Jadi yang satu naruh ember, yang satu nunggu, lalu embernya dibawa, suntak. Diem, taruh, diem. Jadi 2 orang itu bergantian. Saya lihat caranya seperti, saya keliling cari ember. Taruh. Pak, ember loro. Jret, dibawa, dia jret. Orangnya datang, disuntak. Jadi bagaimana kita bekerja cari akal. Mereka bukannya tidak bisa mikir, mereka tidak mau mikir. Akibatnya ya tadi, kemudian mandornya ngomong, wes Cik, nah aku ora kerja, mereka rasa kerja. Eman-eman duitnya. Menarik ya, 1 kelompok 4 orang. 2 orang siap untuk menerima dibuat lebih buruk. Pertanyaan, pikiran macam apa yang membuat orang berbeda seperti itu? Kalau saya ngomong, tidak bersyukur. Beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh salah satu tim kita, Bulani, ini kelihatannya kondisi ini buruk sekali. Putra bangsa gimana? Gaji dipotong apa enggak? Saya katakan, kenapa toh? Wah, ini mana-mana nanti ke depan ini lebih buruk. Sudah banyak nanti yang di PHK. Ya dari dulu ya sudah banyak yang di PHK. Tapi bisa lebih loh Bu. Ya mungkin ya, tapi kan ada yang tetap tidak di PHK toh. Apa yang membedakan nasibnya? Karma kan. Kalau orang itu karmanya baik, melakukan yang terbaik secara fisik, secara ucapan, secara pikiran, maka dia terlindung. Aku membuat perlindungan. Orang lain mau di PHK, saya nggak di PHK. Kenapa? Karena saya punya perlindungan. Siapa tuh orang yang di PHK? Pasti orang yang tidak bermanfaat. Paling tidak bermanfaat. Nomor 1. Tuing! Saya masih merasa bersyukur karena kalau saya hari ini hari Minggu, lengkap dengan Sony 4K. Harganya studio. Ini baru beli kemarin. Apalagi lampu. Apalagi ini. Apalagi speaker. Ada apa namanya itu? Mixer.
luar biasa. Luar biasa apa yang kita lakukan untuk memberi pelayanan pada anak-anak. Besok ini hari Minggu, tadi sudah saya wanti-wanti. Piye loh, nek something goes wrong, kalau ada yang salah, kita bisa pindah ke studio yang lain, enggak? Loh, Adi ngomong dengan gagah perkasa. Enggak boleh ada yang salah, Cilan. Karena besok ini studio dipakai untuk Cilan ngajar memberi kuliah. Enak aja ngomong, enggak boleh ada apa-apa. Lah kalau memangnya ada apa-apa, terus piye? Besok tanggal 7 September itu Sanata Dharma mulai kuliah semester ini. Saya ini harusnya sudah diginikan loh. Tuing dulu. Tapi sampai sekarang mudah-mudahan bisa besok masih hidup, masih sehat, masih waras, bisa mengajar. Saya tetap punya kesempatan berbuat baik. Jadi kan senang gitu loh. Kalau dia ngomong, kok iso? Ya mboh, aku membuat perlindungan supaya saya tetap bisa membuat karma baik. Memiliki kesempatan nandur. Kenapa? Karena kalau nandur berarti suatu ketika saya pasti ngunduh. Nggak usah aku ngunduh kapan, muncul keserakahan. Keserakahan ini yang membuat kita mengalami penderitaan pada saat itu juga. Begitu keserakahan muncul, atau begitu kok ngene ya iki aku moh ngene kapan rampungnya, di titik itu juga penderitaan muncul. Loba dosa. Toeng. Pikiran kacau balau pontang panting karena tidak gerak tenang seimbang. Dari mana kita bisa tenang seimbang? Dari berhentinya loba dosa. Dari mana bisa berhentinya loba dosa? Dari pikiran yang terlatih dan terkendali. Dari mana bisa pikiran terlatih dan terkendali? Dari latihan. Latihan apa? Kembali meditasi. Meditasi, media, stationery, ya, itu harus meditasi yang benar. Bukan meditasi yang nantinya, bukan. Oleh sebab itu, mari berhati-hati dengan meditasi. Kita kalau untuk membuat kekuatan dalam diri, kebijaksanaan yang makin lama makin membawa ketangguhan, fondasi semen beton, ini kita nggak mau harus meditasi kesadaran. Kesadaran yang gimana? Yang ada kewaspadaannya. Saya baru banyak merenungkan tentang kewaspadaan. Kadang-kadang orang ngomong, tenang, sadar. Tapi matanya gini loh, aku sadar. Ini bukan sadar yang waspada. Ini sadare wong kesat, wong ngantuk, wong ngelokro, wong lesu, wong lemah. Orang yang sudah siap untuk tumpul. Goblok, males, lamban. Bukan sadarnya orang yang punya kewaspadaan itu ada geregahnya, ada obahnya, ada semangatnya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, itu seperti kalau di Singapura itu umur sekian, sarjana mungkin, itu disuruh latihan militer. Kenapa? Supaya mereka itu geregah kalau negaranya diserang. Wow, perang wani. Itu nggak ada orang gini tuh nggak ada. Harus diajari gini. Jalannya tuh jalannya orang yang waspada, yang siaga, yang semangat, yang geregah, yang siap obah. Bukan orang-orang yang kacau balau, piye, mengeluh, cengeng, sedih, terpuruk.
depresi. Bukan itu guaganya itu. Oleh sebab itu, saya merasa beruntung karena justru ada COVID, maka kami yang ada di Wisma Sambodi yang di Dharma House itu punya kebiasaan, saya hapus ya, punya kebiasaan setiap hari Senin turun. Senin dan Jumat kami meditasi, parita, dan limpahan jasa. Ini jasanya COVID. Dan ini sudah berlaku sejak anak-anak berhenti on site. Itu bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan ini kita rutin Senin dan Jumat. Meditasinya selalu dengan aba-aba yang menarik. Mari start again. Fisiknya tegak gini ya, tidak membungkuk. Ngelatih Gregauba itu. Jadi tegak, relax, bukan tegaknya orang tegang, bukan. Tegak, relax, tidak membungkuk. Kepala juga gitu. Kepala tegak, relax, tidak menunduk. Jadi energinya lurus gitu. Itu secara fisik. Tubuh tegak, relax, tidak membungkuk. Kepala tegak, relax, tidak menunduk. Itu secara fisik. Bagus ya. Tidak menunduk dan tidak membungkuk. Itu tubuh dan kepala. Intinya tegak tapi relax. Sikap mental. Sikap mentalnya itu tersenyum. Teorinya banyak ya, ini teori saya sendiri sih. Secara mental kita tersenyum itu. Mungkin di dalam face, wajah, mungkin kita agak senyum sedikit gitu ya. Tapi intinya adalah kita happy, kita bersyukur. Masih bisa meditasi. Kalau saya sudah stroke, gini aja bisa kelemprok gitu ya, karena nggak bisa nahan. Vertebranya udah nggak tegak atau nggak bisa lagi, bisa guling sana guling sini. Maka gimana kita bisa meditasi? Jadi bisa latihan meditasi itu satu kegembiraan dan satu rasa bersyukur. Punya kesempatan. Kesempatan apa? Berkarma baik ria melalui pikiran. Menata pikiran, menghentikan pikiran dari yang aneh-aneh dan berjuang untuk mengendalikan. Kita jadi majikan, kita jadi bos. Lalu kalau sudah gini, baru kita start. Mulai lagi. Nah, saya mengingatkan diri dan mengingatkan teman-teman karena itu modelnya online. Ada beberapa yang minta, "Mbok online tuh, Cik. Aku tak melok." Ya wis. Tuh yang pinter teknologi, grubiak, nata lagi. Kadang-kadang berapa orang? 4, 6. Bersama kita jadi ada 15. Paling banter kira-kira 20 ya. Enggak sampai. Kita latihan. Karena apa? Karena sahabat terbaik kita adalah pikiran yang terlatih dan terkendali. Sementara musuh terbesar kita bukan COVID. Musuh terbesar kita adalah pikiran yang tidak terlatih dan tidak terkendali. Jadi kita budaknya
pikiran yang nggak keruan, dan ini penuh dengan nafsu, keserakahan, nafsu, kebencian, dan nafsu ego. Jadi rusaklah kita. Start again. Kita mulai dengan gimana? Kita menata dengan pikiran yang tenang dan atau tapi, saya nggak ngerti ya, karena dua-duanya itu kelihatannya saling menopang tapi juga saling bertentangan gitu. Tenang dan waspada. Bukan tenangnya orang ngantuk ya. Kadang-kadang kalau saya tenang itu bisa karena saya ngantuk. Tenangnya orang ngantuk itu lain dengan tenangnya orang waspada. Ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari nanti. Kalau kita sering mendidik pikiran tenang tapi tenangnya orang ngantuk, maka kecepatan kita menangani masalah, kalau ada ada sesuatu yang harus diputuskan, itu kok pikiran kok kendo ya, pikiran kok tumpul ya, Tapi kalau kita tenang dan waspada berarti sepertinya kita in control gitu ya, kita memegang kendali. Kalau kita ibaratkan yang namanya buah pikir, itu kan lari, kemana-mana. Nah ini kita ikat gitu, kita ikat dengan kesadaran. Kesadaran ini diikatkan, dipancangkan di tengah sini. Inilah objek kesadaran. Biasanya kalau kita pakai nafas atau sensasi, rasanya tubuh ini. Ini yang membuat kita tenang dan waspada. Karena pada waktu pertama lari, tapi dikembalikan lagi. Start again. Lari lagi, start again. Maka kalau kondisi pikiran itu kasar, kita bisa pakai nafas yang juga disengaja gitu ya. Supaya kita nurutin nafasnya itu kita bisa ikuti gitu. Momennya dari awal, dari tengah, itu kan cuma teknik supaya pikiran jadi diem akhirnya. Maka yang satu adalah tenang dan waspada, pikiran yang diam dan atau tapi penuh perhatian. Ini menarik ya, karena pikiran itu bisa diem, tapi diemnya diem ngalamun. Bengong gitu, diem tapi ngalamun, nggak ada energinya. Nah kalau kita latihannya itu latihan diam, tapi nggak penuh perhatikan nafas ini yang jadikan diarahkan ke situ dan diberi perhatian ke situ. Itu 2 step ya, mengarahkan pada nafas dan menancapkan perhatian pada nafas. Itu 2 step. Bukan langsung jebret, enggak. Itu ada usaha dulu untuk mengarahkan. Makanya usaha ini penting sekali untuk dilatih sehingga lama-lama yang namanya usaha ini jadi enteng sehingga namanya effortless effort. Effort itu usaha, effortless itu tanpa usaha. Jadi usaha yang tanpa usaha. Kenapa? Karena sudah gearnya itu sudah enteng gitu. Tanpa kita gitu, kita udah biasa untuk berjuang seperti itu. Sudah terampil. Pikiran yang tenang dan waspada. Pikiran yang diam dan penuh perhatian. Yang ketiga, pikiran yang bersemangat. Tapi atau dan bebas dari nafsu serakah, bebas dari nafsu benci, atau anyel, atau marah, atau apa.
Nah, 3 hal ini yang biasanya ini kalau kita di Senin Jumat itu kita pakai sistem ini. Jadi saya mau share, tapi tentu saja setiap orang bisa gimana cocoknya untuk diri sendiri karena teori meditasi itu banyak banget. Kalau kita terbiasa seperti itu, jadi gimana caranya kita mengarahkan kesadaran menuju satu titik, itu nanti lama-lama gunanya apa? Gunanya kita membangun fondasi yang kokoh. Jadi kalau terjadi satu bencana kehidupan, itu kita mau ngomong anicca itu gampang banget. Karena melihat nafas ini kan bersama dengan nafas ini kan muncul tuh. Oh, semua di apapun dalam alam semesta ini ternyata sifatnya ya cuma gini nih. Muncul dan lenyap. Kan aku nggak bisa muncul. Aku mau lenyap. Ya mati kita. Atau kita sudah lenyap. Wes. Nggak bisa. Kita harus ngambil. Latihan ini yang membawa pelan-pelan kita menjadi punya kondisi tangguh. Ibu Bapak, beberapa hari ini banyak berita tiba-tiba COVID penderitanya naik gitu ya. Muncul di Klaten tambah berapa? 60 orang misalnya gitu. Kalau saya ditanya, kowe ora wedi lho, nggak takut sama COVID. Saya katakan, mau takut ya gimana, mau enggak ya gimana. Tapi yang namanya penyakit, itu kan kalau katakan virus, itu kan ada di mana-mana ya kalau menurut saya. Ada di mana-mana gitu. Dari Wuhan ya sampai kemana-mana tuh. Kan udara ini kan milik semua penduduk dunia. Tapi kan yang namanya fisik ini kan juga punya imunnya. Apa namanya? Antibody. Jadi menurut teman saya yang dokter, kalau dibutuhkan kita ini sakit ambruk, itu mungkin itu puluh juta atau ratus juta virus. Jadi kalau kita cuma kemasukan 1 juta virus, antibody kita tuh masih bisa ngelawan. Tapi kalau kita sembrono, ya kita menciptakan sakit kita pada diri sendiri. Jangan nyalahkan COVID-nya. Kita yang menuju COVID, bukan COVID yang menuju saya. Dan selalu saya katakan, tidak akan terjadi padaku apa yang bukan buah karmaku sendiri. Kalau aku punya antibodi yang bagus, aku hati-hati dalam kehidupan, membuat perlindungan. Ya sulitlah terjangkit. Kecuali kita, pesta ada, ulang tahun. Karena itu saudara sendiri. Ya gimana kita tahu mereka itu kemana saja. Ya janganlah ada kondangan. Aduh, ya janganlah ada pemakaman. Ya sebentar aja lah. Ya janganlah. Makanya jangan berani mati di saat COVID kayak gini. Kalau sakit gimana ya? Kalau bisa jangan sakit karena rumah sakit itu juga banyak yang sakit. Jadi gimana caranya? Aku membuat perlindungan. Waspada, Ibu Bapak Saudara-saudara. Waspada. Penuh perhatian. Kita ini tenang, diam, tapi isi gitu. Semangat. Semangatnya harus semangat yang dijaga kemurniannya. Tidak semangat bablas jadi serakah. Kalau pengen ini, pengen itu. Atau semangat berubah jadi benci aku, ini udah menesu, marah. Ngapain. Karma buruk. Gimana kita membuat perlindungan? Maka biasanya kalau saya selalu lebih cenderung memikir negatifnya untuk saya jauh dari situ.
Kok pesimis? Kalau saya nganggap enggak pesimis. Saya harus hati-hati terhadap itu. Nah, kalau kita lihat musuhnya kita, kenapa kok dalam COVID ini ada orang yang tetap tegar, ada orang yang ngelemper, ada orang yang mau berjuang, ada yang wes ora iso, ora kuat. Kenapa itu ada yang membedakan? Kalau kita lihat secara pikiran, luar biasanya Dhamma, Buddha itu memberikan analisa yang luar biasa. Itu yang saya anggap, Dian. Kenapa toh kok pikiranku iki pas beleret? Kenapa toh beleret? Kadang-kadang kita gitu ya. Kok pikiran rasanya kok seperti yang tadi saya katakan, kok gamang gitu. Kok galau gitu loh. Seperti yang saya diceritakan ketemu sama orang. Ya gitu bulan ini bener tuh saya pas ngalami. Nah gimana? Istilah saya, awake dhewe kurang berbuat baik. Ayo berbuat baik, cari korban kebaikan. Tapi apa yang membuat kita ini bisa ngerti? Itu merugikan. Ini merugikan. Wah, ini mencelakakan. Wah, ini melemahkan. Wah, ini bikin gara-gara. Wah, ini marah ciloko. Sang Buddha menjelaskan dengan sangat baik tentang ayo waspada. Jadi jangan dianggap bahwa ajaran Dhamma itu ajaran yang penuh pesimisme. Soalah gede. Semuanya harus ada semangat untuk bisa nadai hal-hal yang tidak bagus. Yang pertama, kita bisa lihat. Next. Apa tuh yang ada di pikiran harus diwaspadai? Yang pertama, kalau sudah mulai muncul penghalang-penghalang yang jumlahnya 5, gampang tuh. Penghalang yang membuat kita nggak bisa maju. Penghalang yang membuat kita ini redup. Penghalang yang membuat kita ini kok rasanya tidak berenergi. Ini kembali, kita harus waspada memeriksa what kind of mind am I bringing from moment to moment. Pikiran macam apa yang aku bawa dari momen ke momen harus diwaspadai. Kalau kita sudah ketemu penghalang-penghalang ini, awas. Kita harus segera start again. Ya, start with a calm and mindful mind. Quiet, diam, but attentive, penuh perhatian. Energized, terenergi, tapi bebas dari nafsu. Coba kita lihat. Yang pertama adalah kalau sudah nafsu indrawi, nafsu macam-macam ini sudah mulai aneh-aneh, hati-hati. Sekarang ini mall boleh buka. Biu, betul? Ada yang mau ke sana, berhenti pulang. Kenapa? Wah, ternyata kayak uang ngumbar nafsu sudah terbelenggu lama, ada alun-alun boleh. Wah, sealun-alun kebak. Nafsunya sudah meledak-ledak. Ngumbarnya nafsu sudah mulai. Begitu kita ngerti, ini sudah mulai bertahta. Stop. Hati-hati. Udah kepengen kui. Kepengen what is not. Nggak mau pada what is. Apa yang ada kita nggak mau. Kepengennya yang nggak ada terus. Ya mulai gelap pikir. Hati-hati dengan loba, dosa, moha. Upload. Sifatnya iming-iming. Upload. Sifatnya pamer ini, pamer itu. Kecantikan ini, kecantikan itu. Tapi bukan kecantikan hati. Hati-hati kalau udah mulai gitu. Rem. Kendalikan. Lah, ngerti nih, Pi? Lah itu, kembali pada latihan meditasi, Bapak Saudara. Second. Yang kedua, kalau kita sudah mulai, ada niat buruk di pikiran. Kayak kok ngono ya, aku tak jahat nih.
Sudah mulai berniat untuk mencelakakan orang, kita sudah mulai iri, dengki, serai, dan seanak cucunya. Ada niat untuk aku tak males saja ya, yang kerja biar orang lain. Niat-niat buruk kayak gini kalau sudah mulai menghalangi kita. Jangan heran kalau kita terpuruk jatuh. Maka ada yang mengatakan, zaman seperti ini, gini, ini punya kerjaan, kan sudah beruntung ya Bulani. Kok masih ada yang berani kerja buruk? Memang kepengennya menuju lebih buruk mau diapain, Pak? Hati-hati kalau sudah mulai kita ini niatnya yang baik, mulai wegah, kesel, emoh, repot, capek, kok mendadak gitu. Ini semua sudah menjadi niat buruk. Hati-hati kita menuju jurang. Kondisi sudah buruk, kita perburuk dengan nafsu indrawi, niat buruk. Ada 5, itu baru 2. Yang ketiga, aduh, sudah kondisi buruk, pikiran dipertumpul, disuburkan dengan kemalasan, obah ya wegah jadi lamban, mau apa, gimana mau maju. Tapi kembali, gimana kita tahu bahwa aku ini tumpul, malas, dan lamban? Maka beruntunglah bagi kita kalau kita hidup di tempat yang sesuai. Memiliki sahabat-sahabat Dhamma yang mau bersusah payah memberikan suggestions, usulan, memberikan nasihat, memberikan masukan. Jangan malah, aku yang ini, diberi masukan malah nesu. Karpe opo? Gimana kita mau naik kalau kita sudah tumpul, malas, lamban, nasu, buruk. Tidak ada yang lain kecuali turun, turun, dan turun. Maka sebenarnya kalau kita kembali lagi, kalau kita mau memeriksa pikiran macam apa yang kubawa dari momen ke momen, kita tahu kok. Salah satu yang saya secara pribadi lakukan, kalau pikiran saya sudah buntu, kondisi kudu diapa. Saya biasanya meditasi yang oleh Wena dikatakan meditasi cari wangsit. Karena kalau sudah pikiran ini sudah dibawa pada ketenangan, terus kita mikir ini masalah gini nih, jawabannya apa ya? Itu biasanya ada jawaban. Kenapa? Karena pikirannya dalam kondisi tenang. Ketumpulan yang tadi terasa, ini jadi ketajaman. Kemalasan jadi kegerigahan. Kelambatan jadi cepat. Maka biasanya kalau saya ngomong cepat, aku selalu mati. Cik Lani lo ngomong, iya kenapa? Karena kalau kita ini biasa lamban, maunya kepenak sesuai dengan perasaanku belum mood, matilah kita. Emangnya kehidupan tuh menanti kita? Emangnya kalau saya ditinggal kereta api, saya marah, besok pagi saya datang, kereta apinya datang, aku pergi tak tinggal kereta apinya. Emangnya terus ngopo? Nggak bisa. Kalau kita ke Singapura, MRT itu doors open. 13 detik kemudian tuh doors closing. Emangnya terus ngapain? Menunggu kita? Nggak bisa. Kita naik kapal, minggir, kapalku ini kapal yang besar, punya apa? Wah, punya misail, punya segala macam. Minggir. Nah, kalau itu mercusuar, ya kamu yang harus minggir, bukan mercusuarnya suruh minggir. Rodo edan. Tapi kadang-kadang kan kita gitu. Jadi kita ini karena goblok itu tadi, kita tumpul, kita malas, kita lamban, dan kita tidak merasa kalau diriku ini tumpul, malas, dan lamban, hancurlah kita. Serem ya? Serem. Maka hati-hati dengan latihan meditasi. Ayo meditasi, jangan meditasi kengantuan. Jangan meditasi kemalasan.
Jangan meditasi, ketumpulan, kelambanan, geregah, obah, semangat. Lagunya maju tak bentar. Terhadap diri kita, jangan memanjakan sehingga kita punya fondasi agar-agar. Harus fondasi semen. Apa? Konkret, beton, kokoh. Keempat, kita merasakan pikiran yang kacau balau. Kalau kita sudah mulai, ini ada kegelisahan ya, ada kebingungan. Maka itu harus segera dicarikan jalan keluar. Jalan keluar yang biasanya manjur adalah kita berada dalam masa yang benar-benar real. Yaitu apa? Gini. Masa yang lalu itu sudah masa lampau. Masa yang akan datang itu yang masa depan. Ini semua tidak real. Yang real itu yang masa kini. Jadi kalau gelisah tuh gelisah kenapa gitu. Biasanya kita ketemu loba, dosa, moha. Ketemu kita, aku gelisah ya kenapa? Aku wedi nek ora ndedet misalnya. Lah kowe saiki jek ndedet ra? Isih. Lah yo wis saiki diirit sambil mikir carane golek duitnya piye, misalnya begitu. Bingung apa? Lah bingung kok akeh temen sing ora beres. Ayo mulai yang dari yang kecil menuju yang besar. Dari yang gampang, yang gampang diberesin dulu menuju yang sulit. Dari yang sederhana diberesin dulu, nanti baru yang kompleks, yang rumit. Jadi kita mengarahnya pada yang ini masa kini kita bisa apa? Jangan cuma gelisah bingung. Energi kita cuma untuk berene, mong sabaran-baran. Terus buat apa? Hasilnya apa? Energi ini terbuang, kita sudah belum ada sesuatu yang kita bereskan. Apa enggak konyol? Katanya kita manusia. Jadi kalau kita tuh bisa pikiran kita bersihkan, jauhkan dari penghalang-penghalang yang tidak ada gunanya, ora kanggo gawe, maka kondisi pikiran ini akan bisa pinter untuk melihat aku mau apa. Bebas dari mau ini, mau itu terjadilah padaku menurut kehendakku, terjadilah padamu menurut kehendakku, terjadilah pada mereka menurut kehendakku. Ya ambiarlah kita. Atau jangan terjadi padaku apa yang aku tidak suka, jangan terjadi padamu apa yang aku tidak suka. Kan kamu anakku, jadi jangan terjadi padamu. Lah piye? Habis karena kehidupan punya alurnya sendiri. Setiap orang punya karmanya sendiri. Dia pemilik karma sendiri, tapi dia juga pewaris karma sendiri. Dia juga berkerabat dan terikat oleh karmanya dia sendiri. Dia terlahir oleh karmanya dia sendiri. Dia beruntung dan terlindung oleh karma baiknya sendiri. Dia sial dan tercelakai oleh karma buruknya dia sendiri. Gimana kita mau ngatur semuanya? Kan aneh. Itu yang menyebabkan kita gelisah, bingung. Dan yang kelima adalah keraguan. Kelihatannya, oh betul 100 untuk doa. Keraguan ini seringkali menghalangi kita untuk melakukan aksi nyata. Engko gek ngene, gek ngono. Biasanya ragukan kayak gitu tuh. Maka penting bagi kita untuk punya teman-teman yang bisa diajak ini. Kalau gini gimana? Kemungkinannya gimana? Maka ada yang dikatakan sebagai pola black hat, topi hitam. Orang tua itu biasanya topi hitamnya itu tebel. Topi hitam itu pola pikir yang hitam gitu. Kok gak ngene, gak ngono kan jelek-jelek ya. Seperti saya ini kan black hat-nya tebel sekali. Di, jangan kayak gitu. Bisa gini loh, bisa gini loh, bisa gini. Cilan kayak gitu dipikirin. Enggak mungkin karena dia masih muda. Dia pakainya topi hijau, semuanya jelem, tumbuh bagus, bahagia. Kalau orang tua,
Gek ngene tebel. Makanya keraguan ini penting dibereskan dengan adanya diskusi dan sebagainya, melihat memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan cara begitu, wes ya, kita aneh gini ya, salah ya wes ya. 5 penghalang ini kalau kita lihat itu hubungannya kembali pada pikiran. Penderitaan itu adanya di pikiran, bukan di objek di luar kita. Saya tidak menderita karena COVID. Saya menderita karena saya takut sama COVID. Kan gitu toh? Kira-kira gitu ya. Lawannya kalau bagi saya, nah ini kembali Ibu Bapak Saudara-saudara harus menciptakan sendiri. Gimana caranya untuk aku ini bisa semangat. Gimana caranya aku menghancurkan 5 penghalang. Gimana caranya menghadapi kehidupan itu punya fondasi yang kokoh. Bukan agar-agar, tapi benar-benar konkret, tangguh, masif, kuat, kokoh, nggak gampang lempang, nggak gampang cengeng, nggak gampang ngeluh, nggak gampang kacau, bingung, gelisah, ragu, tumpul, malas, lamban, niatnya buruk dan nafsunya berkobar-kobar. Caranya gimana? Ini sudah saya katakan di minggu lalu karena saya punya pengalaman yang berlaku untuk saya. Jadi itu bawa nama apanya kebijaksanaan yang dalam level pengalaman. Saya punya 4 jurus untuk pengobar semangat. Yang pertama adalah saya selalu merasa bahwa duka dalam ajaran Buddha, duka itu pun bisa dibalik menjadi pembacaan diri. Dianggap bad. Saya ngomong, kalau saya jadikan good mau apa? Who knows? Dalam derita, jadi membaca good. Mungkin enggak? Mungkin. Kemarin salah satu dari pertanyaan yang dilancarkan oleh orang tua murid, itu dia ngomong, Cilan, selama Cilan hidup ini, sudah ngalami yang lebih buruk dari COVID apa enggak? Saya katakan, udah. Bagiku COVID itu belum apa-apa dibandingkan dulu. Zaman kapan? Karena dia masih umurnya kira-kira 40-an ya, jadi belum ngerti. Pada waktu 65, zaman itu di Klaten itu kan banyak sekali terjadi pembantaian. Karena apa? Karena kebencian. Jadi peduli setan bilang dia PKI atau bukan PKI, pokoknya kalau saya benci sama dia, ya PKI. Malam ini dia mati. Akibatnya apa? Secara umum, kalau saya ngomong, salahku ya apa? Tapi nggak bisa ngomong gitu, karena kondisinya tuh ketegangannya kayak gitu. Jadi yang namanya rumah itu punya apa namanya sak-sak pasir. Karena apa? Karena peluru bisa itu sering nggak ada lampu itu dimatiin. Jam 6 itu sudah sirine mengaung. Wah, itu semua lampu dimatiin. Udah kita hidup di dalam itu benteng pasir itu nggak ada senyuman, itu isinya cuma terengah-engah karena apa? Takut. Belum nanti kalau ada yang benci sama aku nanti diciduk, aku dibunuh. Kalau malam itu katanya, itu pertanyaan, siapa yang namanya ini? Hilang. Seremnya kayak gitu. Belum besok makan apa? Waduh, besok makan apa? Belum adik saya 5, minta jajan, kali setengah mati. Disuruh ngewangi, enggak mau, suruh bantu, enggak mau. Saya pernah sampai mau bunuh satu mulut bebas dari ngasih makan. Sampai gitu jahatnya. Saya pernah mau dibunuh. Sampai gitu penderitaannya. Jadi kalau orang lain nganggep ini sudah, wah ini sudah kacau balok. Saya ngomong, enggak, aku masih bisa makan kok. Saya dulu hidupnya di bawah ranjang saya itu beras. Mungkin cuma 3 kilo, 4 kilo. Tapi itu harta berharga sekali. Bawah bantal saya itu pisau. Sampai ada yang masuk. Malam-malam kan sering kali ada orang bisa segala macam mengambil apa-apa seperti perampok gitu.
Saya punya peso di bawah, kalau sampai beras di bawah ranjangku diambil, mati bareng. Berani saya. Jadi kalau yang dia mau penderitaan sekarang, ya belum apa-apa. Enteng. Saya beruntung masih dalam kondisi yang amat sangat bagus sekali. Dalam derita manusia membaca. Bagi orang lain sudah kader, saya belum kader. Kenapa? Pernah kepepet lebih dari itu. Penderitaan lebih dari ini. Jadi jangan dianggap sesuatu yang bad itu benar-benar akan berakhir dengan bad. Bad itu bisa dibikin jadi good. Caranya gimana? Bajakan diri pada waktu kondisi menderita. Jangan cengeng, jangan banyak mengeluh, jangan apa-apa. Oh, bagus, semangat mikir gimana caranya. Konsultasi, belajar dari A, B, C, D. Wah, pintunya tuh banyak banget. Dalam derita manusia membaca. Bad dibikin jadi good. Akhirnya kuat. Bagus enggak? Bagus. Number 2. Pengobar semangat yang kedua. Kalau orang berada dalam masalah, mungkin kita melakukan kesalahan, kita akan bijaksana asalkan kita belajar mengambil hikmah dari masalah yang kita tangani secara salah. Jadi gimana? Enggak apa-apa. Tapi jangan ngawur. Orang-orang di sekitar saya, itu di sini ada Adi. Bener enggak? Salah boleh enggak? Tapi kalau kamu ngawur, pelintang we. Kan gitu. Tapi kalau dia udah mikir-mikir tetap jadi salah, ya wes. Tapi kalau keminter, pelintang we. Jadi dengan cara gitu, kelihatannya buruk. Kelihatannya buruk. Enggak, dari situ kita lebih pintar, lebih bijaksana karena belajar dari itu. Jangan punya masalah, nangani ngawur dan tidak belajar, salah meneh. Ya, percuma jadi manusia, percuma kenal agama, percuma masih hidup. Repot. 3. Bagaimana dengan kalau kondisinya kepepet? Enggak apa-apa. Buruk? Enggak. Karena saya kepepet, sudah mundur, enggak bisa tembak. Wadah satu jalan ya maju. Berani. Pintar, kreatif. Cari akal. Gimana? Meguru sana, meguru sini. Bikin alat yang aneh-aneh. Ini kemarin dibikin Adi. Menurut saya masih jelek. Ya wes band. Menurut saya itu band itu harus benar-benar hitam gitu. Tapi dasar dia orang pelit, bin hemat, itu nanti kalau black itu tintanya cepat habis. Ya sudah, menyerahlah saya dalam damai. Ya, kalau good bayangan saya ini ada kembang-kembangnya gitu. Adi ngomongnya nanti banyak tintanya sudah hampir habis. Ya sudah, menyerah dalam damai. Kondisi kepepet ini yang terbaik. Ya sudah, saya senang dibikinkan aja udah bagus. Saya bikin sendiri. Nggak bisa, belum tentu bisa lebih bagus. Misalnya seperti itu. Jadi kondisi kepepet kita pakai untuk jadi good. Next. Kalau kita ini merasa, kok rasanya aku nggak bisa apa-apa ya. Ingat loh, dalam kesempitan ini, manusia tuh mesti ada kebuka kesempatan. Kalau saya belajar dari ajaran lain, kalau Tuhan menutup satu pintu, Tuhan juga membuka jendela-jendela. Ada begitu ya? Artinya apa? Kalau ada kesempitan, sebenarnya selalu ada kesempatan. Tinggal kita mau enggak cari, kita mau enggak buka itu. Nah, cuman udah sempit, cuman nganggon, tunggu bro. Help. Siapa yang mau datang? Bu ya, geregah obah, tanya gitu loh. Di caranya piye? Nggak bisa. Yang kira-kira bisa siapa? Ya, mungkin Cik Wena. Ya, datang Cik Wena. Piye caranya? Wah, boh ya. Kira-kira sing iso. Jadi meski kelihatan sempit nanti tiba-tiba terbuka jalan tuing lapang. Kita ketemu sama apa yang kita cita dan cintakan. Kan seperti gitu ya. Maka jangan lupa kita ini punya luar biasa harta. Yaitu apa? Masa kini yang masih berada dalam genggaman kita. Kita sebagai manusia
kita kenal ajaran kebenaran, kita punya semangat, kita punya trik-trik gimana untuk lepas dari semuanya, karena kita masih punya masa kini. Mumpung kita ini berada di masa kini, jangan ngeributin masa lampau kecuali ambil hikmahnya. Jangan ngeributi masa depan kecuali siap-siap menghadapinya. Wong, apa yang akan terjadi itu siapa tahu. Good or bad, who knows? Baik atau buruk, siapa toh yang tahu? Nggak tahu. Kemarin minggu lalu saya ditelepon sama Bu Sosro yang punya pabrik teh Sosro itu, Sugih Melegedu ya. Tapi kalah nekat sama saya. Kenapa? Karena gimana ya kan mau bikin SD. Berani Bu, berani. Siapa yang tahu? Nggak tahu kita, tapi niat baik itu ayo Bu. Ibu mau, mampu, dan bisa. Mumpung mau, cepat Bu, mumpung kita masih hidup. Jadi itu pula kita semua, mumpung masih hidup. Mari kita gunakan masa kini ini sebaik-baiknya, supaya tidak percuma kita lahir sebagai manusia. Sebelum saya tutup, saya berikan syair. Jangan menggapai masa lalu. Jangan tersesat di masa depan. Masa lalu tak lagi ada, sedangkan masa depan belum lagi tiba. Lihatlah kehidupan sebagaimana adanya persis di sini dan di masa kini. Untuk bisa hidup dengan mantap dan merdeka di masa kinilah kita harus tekun berjuang. Menunggu hingga esok sudah terlambat. Kematian datang tanpa diduga, tanpa bisa kita menawarnya. Hidup dengan waspada siang dan malam, bukan dengan takut, bukan dengan tegang ya. Hidup dengan waspada, artinya penuh semangat juga. Hidup dengan waspada siang dan malam, itulah cara hidup yang seharusnya. Mari kita bebas dari sakit asam lambung karena banyak stres. Mari kita hidup di masa kini. Be good and be happy. May all beings be happy and may the best come to us all. Good or bad, who knows? Thank you. Sadu. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan puja bakti pada siang hari ini dengan pembacaan parita ayat